Kalau saya bisa ceramah, kita lanjutkan. Kalau tak bisa ceramah, berhenti. Stop. Saya coba ceramah 60 menit. Seperti biasa. Saya tak menduga bisa. Saya tanya tim, ada kalian rekam tadi? Tak, kami hidupkan kamera. Kenapa? Kamu sangka tak bisa ceramah? Kekuatan datang dari Allah. Ustaz di sini kenapa bisa ceramah? Ada Abu, ada Adi, ada para santriwan. Mereka mendoakan semuanya. Ya Allah, berikan kekuatan kepada Ustaz Abdul Somad. Andai mati Abdul Somad kembali ke Riau, mereka semua akan berkirim Al-Fatihah. Macet lalu lintas tadi. Kepada almarhum Abdul Somad di Pekanbaru Riau, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Lalu Nabi pun pulang ke kota Makkah, tidur. Pada satu malam dia tidur, furija saqfu baiti, terbuka atap rumah. Summa nazala Jibril, turun Jibril alaihissalam. Fafaraja sadri, dibelahnya dada. Wajah bitustin min dhahab, dia datang membawa mangkok dari emas. Summa wasalahu bima'i Zamzam, dibasuhnya hatiku, jantungku dengan air Zamzam. Summa atbaqahu, setelah itu dirapatkan dan jahitnya kembali. Itulah yang dimaksud dengan proses tazkiyatun nafs. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Salat nomor berapa? Nomor 2. Salat yang kedua. Yang pertama mensucikan hati. Hati apa jantung Pak Ustaz? Kalau saya pakai dua-dua. Apa namanya? Jantung hati. Karena beda antara hati dengan jantung. Kalau jantung itu dia yang sebesar jantung pisang. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung orang. Sebesar genggaman, sebelah kiri, 2 jari di bawah, berdegup dan berdetak. Kalau kita ke rumah sakit, kan ada itu yang dipakai dokter itu kan, apa namanya, airport. Saya dulu waktu cek kesehatan, waktu mau ikut tes PNS, sebentar ya Pak, kami cek dulu jantungnya. Kebetulan yang ngecek ceknya jantung tak normal. Karena belum nikah, dari kuliah jarang yang perempuan. Tapi kalau orang banyak berzikir, jantungnya normal. Mana dia? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Letak tenang itu bukan di mata. Letak tenang itu bukan di otak. Letak tenang itu di mana? Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Itulah pentingnya mensucikan hati. Jantung kau tak terserah, mau jantung mau hati. Jantung hati selesai. Nabi Muhammad SAW dibedah, dibelah, dicuci. Kita jangan pulang dari sini keren buka masuk dia beromot sekali kucing kamu gitu. Berusaha mensucikan hati. Makanya kalau datang sama Abu doakan saya Abu supaya hati saya bersih. Saya terus terang dengan Tengku Fadil Rahmi ini sakit hati saya. Saya masuk Dayak Darul Arafah Medan 93. Dia 90 sudah masuk dulu. Apa tak sakit hati kita? Dia selalu yang terdepan. Sampai saya ke Mesir 98, dia 96 sudah sampai. 2 kali saya di sana. Sekarang saya pulang, saya ceramah masjid,
musola, munasab, pesantren, dia mau terbang pula ke Senayan. Jadi kalau cerita sakit hati, sakit hati. Lagu yang tepat, sakit hati. Tapi saya ingat, kalau kita sakit hati, dendam kesumat, tidak akan mungkin ditolong Allah mendapatkan sholat yang khusyuk. Maka Nabi sebelum menerima sholat di Sidratul Muntaha, itulah dia pensucian jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, ada jalan fujur. Wa taqwaha, siapa yang beruntung? Pada aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hati. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotori hati. Itulah pesan Agim, jagalah hati, jangan kau dari hati. Nah, apa itu somat itu? Pandai aja ceramah. Ya, apa pandai ceramah? Makanya baca bismillah. Bismillah aja lupa. Jagalah hati, dan jangan dia yang paling busuk. Apa yang bersarang dalam hati? Rasa dengki, dendam, riya, sumpah, rasa lebih hebat. Aku yang paling hebat. Aku yang sedang viral. Aku yang paling terkenal. Alladzi yuwaswisu fi sudur, dia yang selalu berbisik fi sudur. Sudur yang sebelah mana? Yang kiri, yang kanan, yang atas, yang bawah. Sebelah mana? Fi sudur, yang berbisik di dalam jantung. Innaha la tahmal absar, yang buta itu bukan absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka senantiasa disucikan ini. Jadi adik-adik selama di daerah Darul Munawwarah bersama Abu, bersama Abi, senantiasa mensucikan hati. Ini adik-adik saya ini orangnya hatinya bersih semua. Amin. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Seandainya mereka dengki, takkan mungkin mau mereka dengar ceramah. Pas mereka tengok, saya tengok ceramah nanti, somatnya kurus kering itu. Tapi hati mereka bersih. Mereka memandang saya bukan sebagai orang asing yang datang ke Aceh, tapi mereka memandang saya adalah dia adik kelas kita yang baru masuk. Kenapa Ustaz Fadil Rahmi mau membawa saya ke 23 kabupaten kota ke Senangro Aceh Darussalam? Karena dia melihat saya sebagai saudara. Bersihkan hati. Karena orang kalau busuk hati itu nengok orang mobil baru demam, nengok orang rumah baru kuat hati, nengok orang sakit, usaha saya sakit hati nengok dia. Kenapa? Mobilnya baru. Yang paling saya sakit hati nengok dia, rumahnya baru. Tapi yang paling saya marah nengok dia. Kenapa? Lagi tahu macam kamu. Makanya kita disuruh ikut senang menengok kesenangan orang lain. Ikut susah menengok kesusahan orang lain. Ikut susah melihat kesusahan orang lain, namanya takziah. Ikut senang melihat kesenangan orang lain, namanya tahniah. Tahniah kami ucapkan selamat sudah menikah. Tahniah kami ucapkan selamat dalam rangka walimah. Ikut senang, doakan di hadapan dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi orang kalau sakit hati, doanya sama, bunyinya lain. Pulang dari situ merepet-repet. Oh kan sama kuliah sama dia? Iya. Kan sama-sama seumur sama dia? Iya. Kenapa dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Makanya kita selalu minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri hasidin
penyakitnya hasad. Nama orang yang sakit itu hasidin. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Saya pernah jalan-jalan ke kantor, saya lihat hasidin. Ini pasti orang dulu gak pernah hidayah. Kalau hidayah pasti dia tahu bahasa Arab. Hasidin, disini pakai fi'il madinya hasada. Ini anak pertama hasidin, nomor 2 maksudin. Maka yang penting, maka jangan kasih nama anak asal buka Quran. Begitu anak lahir, nanti aku buka Quran, mana yang kulihat itu nama anakku. Pas buka Kiau. Mana yang di Quran? Mali Kiau. Makanya masukkan anak ke daya. Daftarkan segera sebelum pendaftaran tutup berikut. Potong, share. Berapa kali dah? Dia cuma iklan begitu setiap 15 menit sekali. Nah, kadang-kadang orang ini pulang dari pesta, acara walimah nikah, begitu sampai di rumah, kepala berkunang-kunang, sakit banget. Datanglah dokter dari puskesmas membawa balon berwarna hitam. Inilah balon yang tidak ada dalam lagu. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu. Ada balon hitam kan? Balon hitam yang diskusi. Itu hanya ada di puskesmas. Balon yang paling menakutkan. Wah, jangan pergi jauh. Kenapa? Tensinya 180/100. Ibu tadi ada makan gulai kambing? Tidak. Ada makan soto kambing? Tidak. Ada makan sate kambing? Enggak. Kok bisa naik? Ternyata bukan salah kamu. Lalu yang salah siapa? Rupanya waktu undangan tadi nampak tetangga pakai gelang emas, nampak pakai cincin emas. Orang yang pakai emas ini pun setiap mau makan, jam berapa ya? Penting ini ke depan. Ustaz Somad ini kan bicara tentang masalah perempuan. Laki-laki juga punya istri perempuan. Nanti kalian menikah punya istri begitu, terus tahu jangan nangis. Tenang aja. Tapi kalau dia besar, imitasi. Sudah semua. Tapi kata gua mati itu. Oleh sebab itu maka saya datang jumpa sama dokter spesialis jantung. Pak dokter, ya, kenapa orang tidak makan kambing tapi darah tingginya naik? Tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan gula tapi gula darah naik. Tidak minum susu tapi kolesterolnya naik. Kenapa? Kata dokter, Ustaz Somad, ini bukan masalah makanan. Ini bukan faktor makanan, bukan. Jadi faktor apa ini? Faktor psikologis. Jadi bahasa dokter ini ilmiah, faktor psikologis. Lalu bahasa kitanya apa? Musuh hati. Kepala bertutup, hati berbunyi. Maka bersihkan hati. Senantiasa membersihkan hati. Iyyakum wal hasadah. Jangan sampai kau hasad, dengki, dendam kesumat. Fa innal hasada yakulul hasanat. Karena hasad akan memakan hasanat. Tahajudmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad sama Tengku Fadil Rahmi, nanti ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad dengan santriwan santriwati, nanti pahalamu hilang. Maka bersihkan hati. Apakah Abdul Somad itu hatinya sudah bersih? Belum. Bersyukur pada Allah belum ada detektor penyakit hati.
Detektor yang pintu yang berbunyi kalau kita lewat seperti di airport Sultan Iskandar Muda. Kemarin saya lewat di pintu, teng. Karena bawa handphone, saya sudah mau mundur, Ustaz sama gampang lewat. Teng. Apalagi ini, dompet, teng, jam tangan. Tidak boleh ada logam. Kalau bawa logam dia bunyi. Semua sudah dibuka, jam tangan sudah, ikat pinggang sudah, cincin sudah, tetap juga bunyi. Kenapa bunyi, Pak? Kau tak tahu lututku besi. Bayangkan kalau orang Jepang menemukan detektor, bukan detektor logam, detektor penyakit hati, dipasang di pintu Daya Darul Munawwar. Pas Abdul Somad lewat, rupanya di hati Abdul Somad bersarang semua penyakit hati. Hasad, dengki, riya, sum'ah, syirik, kufur. Tiba-tiba Abdul Somad ceramah. Judul pengajian kita adalah membersihkan hati. Semua santri tersenyum. Ngomong. Maka kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan orang Jepang tidak menemukan detektor. Doakan Abdul Somad supaya senantiasa hatinya bersih. In tusibukum hasanatun tasuhum. Ada orang-orang yang kamu dapat musibah, dia susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Ada orang-orang yang ketika kamu dapat nikmat, dia susah hati. Tapi kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha, senangnya bukan main. Sianu kabarnya enggak jadi DPR. Alhamdulillah. Kabarnya dia udah masuk rumah sakit jiwa. Syukur. Kita doakan saudara-saudara kita ini, mudah-mudahan mereka bisa berjihad di Senayan, di parlemen, DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. Mereka berjuang. Ustaz Somad berjuang di masjid, mereka berjuang di parlemen. Setuju? Setuju. Doakan mereka. Kalau bisa kasih duit buat banner baleho, kasih. Gak bisa ngasih, doakan ya Allah, dudukkan dia di sana ya Allah, istiqomahkan dia menolak agamamu ya Allah. Sudah disampaikan oleh Albi tadi. Jangan kelahi, suasana panas, semuanya jalannya beda-beda, tapi tujuannya satu, li'i'la'i kalimatillah. Niatnya yang penting, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya nengok jam, mau nengok waktu. Soalnya ceramah di depan santri, di depan abu, di depan abi ini terasa lama ya. Dan sekarang ini perasaan saya seperti peserta Daichi sedang dinilai. Tapi tetap insyaAllah mudah-mudahan 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Setelah bersih, barulah datang buraqah. Coba tengok dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yaqtafu absarahum. Yakadul barqu, hampir saja kilat menyambar mata mereka. Maka buraq adalah kilat. Bagaimana dengan Jibril? Jismun nuraniyun. Jism nurani, nur cahaya. Buraq kilat cahaya. Jibril cahaya. Yang ketiga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Muhammad itu cahaya? Kita baca doa. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'alni nura. Dalam riwayat lain, waj'alni. Dalam riwayat lain, waj'alni. Dalam riwayat lain, waj'alni nura. Jadikan aku cahaya. Apakah mungkin doanya ditolak Allah? Tidak. Wala
ya'tika rabbuka apapun yang kau minta dikabulkan. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Jibril cahaya, Buraq cahaya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya. Bagaimana kecepatan cahaya? Fisika kelas 1 SMP berkata, kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Jadi kalau sudah cahaya yang bergerak, selesai. Jadi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak percaya Isra Mi'raj? Karena Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah terdaftar di SMP mana. Kesian deh. Saya kalau jumpa nanti di akhirat sama Abu Jahal, kata kau jumpa pula. Andai boleh nggak berkunjung sama Abu Lahab, Abu Jahal, kita sampaikan ya. Kok Abu Jahal kenapa nggak masuk SMP? Kami di daerah ini Pak Ustaz, daerah jangan tanya lagi. SMP pelajarannya cuma fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, matematika, biologi, bahasa Inggris. Itu cuma. Tapi orang di daerah, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, narul qafi, tajwid, ilmu hadis, usul hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, hadis sahih, hadis mawdu'i, qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqarrah, fikih ibadah, fikih muamalah. Oh, fikih siasat, politik, semua di kepala dia. Jadi kalau gitu siapa yang hebat? Anak SMP apa anak daerah? Makanya anak yang paling cerdas, anak yang paling encer otaknya, anak yang paling tinggi IP-nya, itu yang dimasukkan ke daerah. Karena pelajaran dia lebih dari 20. Ini enggak, anak yang gak lulus SMP masukkan ke daerah. Masuk error, keluar hack. Jadi aku sampaikan anak-anak SMP, kalian yang di SMP bangga cuma pelajaran kalian fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kecil, putih. Oleh sebab itu maka Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari yang hafal 300.000 hadis, itu adalah orang-orang yang cerdas. Dari anak-anak yang cerdas, 1000 matan alfiah keluar dari kepalanya. Bayangkan, nengok, makanya anak-anak yang hafal alfiah itu nengok perempuan itu dah. Asal nampaknya, bukan tengoknya perempuan, asal nampaknya kalamu dalam zumbu hidup kasar. Al-Quran, hadis, syair, semuanya. Oleh sebab itu maka lagi-lagi kebahagiaan ke depan adalah ketika anak-anak yang cerdas-cerdas di daerah ini, mereka yang akan menjelaskan Islam 20 tahun akan datang. Lalu kemudian Nabi SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram Saudi Arabia ilal Masjidil Aqsa Palestina, 1.500 km. Banda Aceh, Pekanbaru, itu lebih kurang sama. Karena dari Pekanbaru ke Medan 600, dari Medan ke Banda Aceh lebih kurang 1.500. Begitulah jauh perjalanan. Naik pesawat berapa jam itu sekarang? 2 jam naik pesawat. Nabi Muhammad SAW sekedip mata sampai ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan itu Nabi melihat ke bawah, dilihatnya hijau. Nabi bertanya ke Jibril, ya itu hijau itu apa? Itulah tempat hijrah engkau, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jaraknya dari kota Makkah 500 km, engkau akan hijrah ke sana. Jadi sebetulnya hijrah itu adalah wahyu dari Allah, dan Nabi sudah tahu kemana dia akan hijrah. Jadi jangan bayangkan Nabi itu orang yang ketakutan lalu lari. Tidak, Nabi tidak takut. Nabi sudah hilang takutnya. Bila
sempit kau rasa Aceh, maka hijrahlah. Makanya orang Aceh adalah orang yang paling banyak hijrah ke berbagai negeri di belahan dunia. Betul? Betul. Kemarin waktu penembakan di Selandia Baru, ternyata di Selandia Baru ada warga Aceh, tapi selamat mereka. Saya pergi kemarin ceramah di Melbourne, Sydney, Canberra, ketemu dengan warga Aceh. Saya mau kasih tahu, saya juga ceramah di Australia. Masyarakat Aceh, nanti kalau ada pergi ke Sydney, di Sydney ada satu lembaga dakwah seperti Daya, namanya Ashabul Kahfi, dan itu punya orang Aceh. Orang Aceh punya Tengku Nur Khalidin, bangga jadi orang Aceh, tapi bahasa Acehnya tak pernah hilang. Bahasa Aceh, bahasa Inggris, luar biasa. Menjadi orang Aceh, menjadi orang yang explorer ke berbagai negeri, ke Swedia, ke Malaysia. Saya kemarin waktu pergi umrah, transit di Kuala Lumpur, makan di restoran. Pas makan, ada yang mau saya cari, permisi itu ada Pak, saya mau cari, ada yang mau saya pergi ke toko. Pergi saya ke toko, pas mau bayar, gak usah bayar. Kenapa? Saya bilang, Ustaz Somad kan? Iya, Ustaz selalu ke kampung saya. Kamu di mana? Saya orang Aceh, tapi sudah merantau di Malaysia dan punya toko, orang kaya. Bangga kita, tapi saya bayar juga. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz enggak mau saya kasih gratis, saya minta permintaan yang satu ini Ustaz. Yang ini harus Ustaz kasih. Apa namanya? Boleh foto Ustaz. Boleh. Foto. Bangga kita. Maka kalian bekali ilmu di daerah ini, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi, tarekatnya Safari. Setelah itu kalian akan melangkah kaki sejauh mata memandang. Kalian akan menempuh Eropa, kalian akan pergi ke Australia, tapi kalian akan tetap dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Aceh adalah masyarakat explorer, mengalah buana ke seluruh dunia. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan. Waktu Nabi melanjutkan perjalanan, yang nampak di bawah ada sebatang pohon kayu. Di bawah pohon kayu itu kosong. Nabi bertanya, Jibril, ya, ini pohon kayu apa ini? Itulah pohon kayu tempat Musa dulu bernaung ketika diusir oleh Fir'aun saat dia melihat ada dua bangsa Yahudi dan Mesir berkelahi, dipisah. Musa melihat ada orang Mesir sama Yahudi kelahi, dipisahnya. Pas mau misah, orang ini berkiri melawan, ditinjunya fawakazahu Musa, ditinjunya mati. Musa itu tenaganya luar biasa, misah ini mati. Orang kita bolak-balik, orang itu bunuh tapi mati. Nabi Musa lari dari istana Fir'aun, tegak di bawah pohon kayu. Pohon kayu itu dilihat Nabi saat Isra dan Mi'raj. Apa pelajaran dari sini? Bahwa Nabi Muhammad SAW hijrah. Nabi sebelum dia pun juga hijrah. Ada saatnya kita meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan istana Fir'aun yang megah. Nabi Musa itu luar biasa. Bapak angkatnya Fir'aun, emak angkatnya Asia. Asia itu keturunan wanita PKK. Kaya, hebat, tapi ada cara Allah ingin melepaskan kita dari ikatan-ikatan keduniawian. Bersandar kepada pangan, bersandar kepada istri, dibuat Allah meninggal dunia. Supaya apa? Supaya kita hanya berpegang kepada la ilaha illallah. Bernaung di istana Fir'aun, dibuat Allah terusir karena sebab kecil saja. Itu skenario Allah supaya kita dapat berkata la haula wala quwwata. Makanya adik-adikku, mungkin dalam hidup ini nanti tak selamanya senang saja. Ada masanya perahu kita dipukul ombak di atas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung, tsunami datang menghantam, dan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang kuat, dipukul dengan apapun tetap kuat. Datang konflik kuat, datang musibah tsunami kuat. Dulu orang berpikir
setelah konflik orang Aceh akan stres. Tidak. Setelah tsunami orang Aceh akan menjadi ateis. Tidak. Justru pondok pesantren teramai di Sumatera ini adalah di Aceh. Daya. Santri beribu-ribu. Artinya apa? Bangsa Aceh, bangsa yang lulus fit and proper test kehidupan. Betul? Jadi kalau ada orang Aceh yang letoy, lolo, tak layak tinggal di Aceh. Nanti KTP keluar dari Aceh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apapun nama konflik, sesungguhnya masalah dalam hidup ini adalah untuk memperkuat kita. Nabi Muhammad kena masalah, Nabi Musa kena masalah, bernaung hanya di bawah sebatang pohon kayu, tapi pada akhirnya Allah menjadikan dia pemimpin. Begitu juga kalian di daerah ini, mungkin kadang makan susah, mungkin kadang tidur susah, mungkin kadang berpisah dengan orang tua. Tahankan. Masih dekat pulang kampung. Kami dengan Tunku Fadil Rahmi naik pesawat 10 jam baru sampai ke Kairo. Dari Jakarta naik pesawat Royal Jordan Airlines, pesawat dari Yordan. Kenapa Ustaz naik itu? Itu tiket paling murah. Baru sampai ke Mesir. 4 tahun di Kairo, tak pernah pulang, tak pernah jumpa ibu, tak pernah jumpa ayah. Jadi kalian di Dayah setahun sekali boleh pulang. Oleh sebab itu maka pertahankan terus di Dayah ini tempat penggemblengan, sebagaimana Allah menggembleng Nabi Musa alaihissalam di tangan Nabi Shu'aib. Zamaniyah Hijaz, 8 musim selama dalam perjalanan. Lalu dilanjutkan Nabi perjalanan itu sampailah dia ke Masjidil Aqsa, ditambatkan borak dan dia sholat di Masjidil Aqsa. Dilihat ke belakang ada Musa jadi makmum, Isa jadi makmum, Ibrahim jadi makmum, dan imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti yang dilihat ini? Itulah makna wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falai yuqbala minhu, maka dia tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini dakwah. Inilah dakwah itu. Sultan Iskandar Muda sudah berdakwah mengislamkan bumi Melayu. Aceh di atas, langkah Islam karena dakwah Aceh. Delhi Medan Islam karena dakwah Aceh. Asahan Islam karena dakwah Aceh. Baca sejarah Kesultanan Delhi itu dari Aceh. Baca sejarah Kesultanan Asahan. Sultan Asahan yang pertama, Sultan Abdul Jalil, adalah anak kandung dari Sultan Iskandar Muda ketika dia akan pergi ke Malaka menikah dengan anak dari kerajaan Pinang Awan yang sekarang beribu kota Tanjung Balai Asahan. Apa artinya? Dakwah, mendakwahkan supaya orang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu di Aceh tidak ada lagi dakwah mengajak ke orang Islam, karena seluruh Aceh sudah Islam. Ada orang Aceh yang tak Islam? Kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Tapi kalau daerah lain masih Melayu. Saya masuk ke perkampungan Melayu tua 7 jam dari Pekanbaru, masih ada orang yang menyembah pokok kayu, menyembah hantu. Masih ada yang tak Islam. Suku Sakai tak Islam, suku Akir tak Islam, suku Talang tak Islam, suku Anak Dalam tak Islam, suku Kubu tak Islam. Itu Melayu semua, belum Islam. Tapi Aceh sudah Islam. Jadi ngapain saya datang ke Aceh? Kan udah Islam semua. Saya jangan jalan aja. Diajak sama Tunku Fadil Rahmi, bisa datang ke Aceh. Oke, ayo kami. Tapi saya 6 bulan sekali masuk ke dalam hutan. Adik-adik kalau mau masuk ke hutan, nanti saya masuk ke dalam hutan. Pernah kami sampai di hutan, sedang tak ada makanan.
Makanan yang ada musim durian. Sarapan pagi durian, siang durian, malam durian, bangun tidur durian, sampan durian juga. Oleh sebab itu maka sekali-sekali perlu my trip, my dakwah, my adventure, my dakwah. Masuk kalian ke pedalaman, ikuti bahwa ada kalian nanti yang jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, jadi anggota dewan, jadi ulama. Itu hanya jalan saja, tapi puncak ujung kehidupan adalah